Kebetulan ini ngaji saya estafet dari Kebumen lanjut Banjarnegara, besok lanjut ke Cilacap, kemudian Jakarta, dan hari Sabtu jam 10 pagi saya diundang pengajian Isra Mi'raj di Hambalang, di rumahnya Pak Prabowo. Karena kebetulan saya AKBP, aku kiainya Bapak Praroro. Ada hidayah iman, tapi di satu sisi Allah sampaikan dalam Al-Quran, iman kamu itu butuh diuji. Untuk mengujinya kamu dicarikan musuh. Musuhnya siapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata adalah setan. Yang perlu saya sampaikan, tugas setan itu tidak hanya membuat kita terus berbuat salah, tapi juga membuat kita merasa paling benar. Jadi salah satu tugas setan itu siapa? Sudah kalah kok ngomong curang. Nah, itu berarti terkena godanya setan. Makanya tadi saya dapat telepon dari Jakarta, Gus, besok Ramadan Gus Miftah ngisi ngabuburit di perusahaan kami ya, menjelang buka puasa. Saya tanya jam berapa? Jam Ganjar plus Anies. Hah? Maksudnya apa? Jam 16 lebih 24. Jam Ganjar plus Anies 16,24%. Tugas setan tidak hanya membuat kita terus berbuat salah. Kalau orang berbuat salah itu setan belum menang, tapi setan itu akan merasa menang manakala ketika kita merasa paling benar. Makanya kalau etika dan akhlak yang diajarkan Kanjeng Nabi itu rebutan salah, bukan rebutan benar. Contoh, Nabi Muhammad pulang kemalaman dari masjid, Siti Aisyah sudah tertidur, ketuk pintu, Siti Aisyah tidak bangun, akhirnya Kanjeng Nabi tidur di depan rumah. Begitu pagi hari Siti Aisyah bangun buka pintu, kaget. Kenapa? Manusia paling mulia di muka bumi tertidur di depan pintu tanpa marah. Coba bandingkan dengan bapak-bapak Jatilawang. Kue ngapa maning ya, kaget. Ini kopi, terus ini apa? Susu gratis, programnya Pak Praroro. Ini apa maning? Oh, air putih gratis. Ini kebetulan kopi dan susunya dipisah, karena kalau dicampur membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu, kayak gini. Kok kamu sok sibuk sih? Mbak sudah sana. Nah, maka kemudian yang perlu kita pahami adalah merasa dirinya jelek itu jauh lebih penting dibandingkan merasa dirinya baik. Begitu bangun Siti Aisyah kaget melihat Kanjeng Nabi tertidur di depan pintu. Siti Aisyah nangis, dipegang kakinya Nabi. Ternyata Pak Bu, membangunkan suami itu pakai cara, nggak boleh langsung dikeplak. Masa sama suami, tangi itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi pakai cara ternyata. Caranya bagaimana? Yang pertama pegang jempol kakinya, dipegang, Mas bangun. Jempol kaki dipegang belum bangun, naik ke atas dikit, pegang kakinya. Kaki dipegang belum bangun, naik ke atas dikit, pegang dengkulnya. Dengkul dipegang belum bangun, naik ke atas dikit, pegang udelnya. Langsung bangun matamu, langsung bangun. Melihat Kanjeng Nabi tertidur, Siti Aisyah nangis. Nabi, saya yang salah. Engkau pulang dari masjid, saya tertidur.
Nabi ketika bangun apa jawabannya, Bu? Tidak Aisyah, bukan kamu yang salah, aku yang salah. Kenapa? Karena aku pulang dari masjid terlalu larut, terlalu malam. Coba, pulang dari masjid saja merasa bersalah, bapak-bapak pulang dari pos ronda merasa benar. Maka saya perlu kasih tahu sama bapak-bapak, ya ini rahasia Pak, ini karena dingin-dingin saya sampaikan, ini Anda semuanya saya kasih tahu karena saya anggap saudara sendiri, tolong jangan ngomong-ngomong, ini rahasia. Perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun, tetapi perempuan tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuman sesaat. Rungok nawit kasih tahu ya. Perempuan itu cinta, dia mampu menyembunyikannya bahkan selama 30 tahun, ngempet dia mampu. Tetapi perempuan tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuman sesaat. Jadi kok pengajian sama suaminya lirak-lirik cewek cantik, kira-kira cemburunya langsung apa ditunda? Langsung, matane gitu Pak. Makanya saya itu belajar psikologi perempuan. Psikologi perempuan itu apa, Li? Bahasa Arabnya perempuan itu dengan cermin asal katanya sama. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun, cermin itu bahasa Arabnya mir'atun. Kenapa? Karena perempuan itu seperti kaca. Maksudnya apa? Kalau hatinya sudah pecah tidak akan pernah kembali. Maka ingat, jangan pernah kamu buat hati istrimu terpecah. Rungokna. Makanya saya itu paling takut kalau berurusan dengan perempuan, karena perempuan itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah, seumur hidup kelingan terus. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ibu-ibu yang jilbabnya coklat. Oh, coklat semua ya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Nah, maka evaluasinya kemudian apa? Bahwa iman ini perlu dijaga, karena setan ini senantiasa mengintai imanmu. Setan tidak mengintai hartamu, setan tidak mengintai sertifikat dan depositomu, setan tidak mengintai perusahaanmu, tidak melihat mobilmu, tetapi setan senantiasa mengintai iman darimu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya kemudian kita diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saking pentingnya itu, mohon maaf, perintah takwa itu selalu dibaca setiap khutbah Jumat. Ittaqullah, 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 summa taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Celakanya apa? Bapak-bapak setiap Jumatan tapi nggak paham pesennya khotib. Kenapa nggak pernah paham? Karena khotibnya bengok-bengok khutbah, jamaahnya khusyuk tidur. Betul Mbah? Makanya saya itu paling nggak mau suruh khutbah Jumat, karena saya tersinggung. Kita sedang khutbah malah ditinggal tidur. Nomor dua, kenapa saya nggak mau khutbah Jumat? Karena khutbah Jumat itu nggak boleh lucu, harus khusyuk. Kan nggak aneh, masa khutbah kok lucu? Ayo papa-papa, itu kan nggak mungkin. Rugi dong. Hidup capek-capeknya ada orang khutbah ditinggal micek, kan bajingan. Makanya saya nggak mau itu. Saya itu juara khutbah Jumat itu. Padahal rahasia umum, begitu khotibnya pakai tongkat begini, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaahnya mulai kelihatannya khusyuk banget, ternyata produksi air mineral CS. Memang kadang-kadang luar biasa setan itu. Kita mau tidur di atas ranjang, baca doa loh,
Saya itu kalau mau tidur semua doa saya baca, mata saya nggak merem-merem. Saya itu pernah diundang pejabat di Jakarta Pak, dicarikan hotel Presiden Suite, semalam kamarnya 35 juta semalam. Jadi membayari kamar saya di Jakarta waktu itu lebih besar daripada amplopnya Jatilawang. Masalah aman. Kiai ini suge, kiai ini siapa? Praroro. Daripada kamu kiainya Jangkar. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya itu kalau mau tidur nih, anak-anak muda itu tak kasih tahu tips supaya kamu dapat jodoh yang bagus. Kalau mau tidur kamu sholawatan dulu nih, nggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk siapapun yang menjadi calon istriku, Al-Fatihah. Kamu doa sama Allah, ya Allah izinkan saya menjadi imam sholat untuknya ya Allah. Namun bila dia tidak mau saya imami, izinkan saya menyolatkannya ya Allah. Rugi dong. Kadang-kadang mohon maaf, saya itu tidur di kamar seharga 35 juta. Begitu mau tidur gak bisa Nduk. Tangan saya angkat, semua yang disunahkan untuk dibaca saya baca. Bahkan saya tambahi yang dimana-mana saya bilang, saya itu kalau mau tidur baca doa 4. Yang pertama, ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa saya, amin. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu saya, amin. Yang ketiga saya berdoa, ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang mencintai saya, amin. Dan yang keempat, ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci saya, amin. Jangan salah, jangankan yang mencintai, yang membenci loh saya doakan. Makanya saya itu nggak pernah sakit hati. Saya mau dibully kayak apapun saya nggak akan mati. Kenapa? Karena saya punya prinsip, kalau ada orang menjatuhkanmu bersyukurlah, berarti kamu tinggi. Kalau ada orang menjelek-jelekanmu bersyukurlah, berarti kamu baik. Kalau ada orang merendahkanmu bersyukurlah, berarti kamu terhormat. Kalau kamu difitnah bersyukurlah, berarti kamu orang baik. Tapi kok ada orang membaik-baikkan dirinya, berarti dia jelek. Makanya saya itu santai banget. Oh dia asar Miftah Kiai Londe, hurra papa asai kan asik. Aku kiainya Londe, kamu cari Londe. Sorry ye. Nah makanya kemudian apa? Iman itu perlu dijaga. Kenapa iman perlu dijaga? Karena Imam Al-Ghazali mengatakan al-imanu karrih, iman itu seperti angin. Yang namanya angin nak itu kadang-kadang kenceng, kadang-kadang lemah, kadang-kadang angin itu kuat, kadang-kadang lembut, kadang angin itu kencang, angin. Sumpah wit kopi ini pahit pol. Wis pahit, sangit. Nah, bagian juga kemudian intimidasi, tipu daya yang dilakukan oleh setan itu apa? Bulian-bulian netizen le. Kita kuat apa enggak? Makanya dulu saya nulis di status media sosial saya apa? Jangan membangun penjara untuk dirimu sendiri yang jerujinya adalah opini orang lain. Kita tuh kadang-kadang aneh ya Pak ya, bukan kiai tapi ngomentari kiai. Kiai kok kayak gitu, ini kan aneh. Duduk kiai ngomentari kiai, kiai kok kayak gitu ora pantes. Ukuran pantas atau enggaknya kiai itu bukan berdasarkan cangkemmu.
Lucunya lagi apa? Kiainya tersinggung. Wong kiai dikomentari ora kiai kok tersinggung, berarti mandek kok anggene dadi kiai. Contoh, saya dikritik begini, Gus Miftah kiai kok ngurusi capres. Apaan? Saya meyakini orang yang mengatakan Gus Miftah kiai kok ngurusi capres itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang jahat. Kenapa orang jahat? Karena kalau ada kiai di sampingnya capres, orang jahat nggak bisa masuk. Makanya kepentingan orang jahat menjadi terhambat gara-gara ada kiai di samping capres. Kalau nggak ada orang baik di samping capres, maka orang jahatnya masuk. Kemungkinan kedua siapa? Kemungkinan kedua adalah orang yang beda pilihan. Kalau pilihannya sama, nggak mungkin. Makanya kemudian saya bilang, seharusnya banyak kiai di samping capres itu saya malah bersyukur. Umpamanya kemarin Mas Ganjar didampingi kiai, bagus. Mas Anies didampingi kiai, bagus. Mas Prabowo didampingi kiai, bagus. Kenapa? Karena amalia seseorang itu tergantung circle-nya. Kalau yang berada di sekeliling capres yang orang ahlu sunnah, maka amalia calon presidennya pasti ahlu sunnah. Kalau di sekeliling capresnya ini mohon maaf orang Wahabi, maka dia jadi Wahabi. Kalau di sampingnya capres ada Habib Lutfi, maka amalnya seperti Habib Lutfi. Maka kalau ada orang mengatakan gak boleh kiai capres-capresan, itu karena beda pilihan, Pak. Makanya di dunia ini yang paling susah dinasihati ada tiga. Satu Fir'aun, dua orang jatuh cinta, ketiga pendukung capres. Wangel dikandani, Pak. Tapi Indonesia aneh lagi, pendukungnya sudah nerima, calonnya ngeyel, kan goblok. Kok geding aku gitu loh. Makanya mohon maaf, wahai para capres yang gagal, jangan mengeluh. Bukan kamu satu-satunya yang sedang diuji, bahkan faktanya semua orang sedang diuji dalam bentuk dan cara yang berbeda. Saya diuji, Pak Kapolsek diuji, Cah iki diuji. Iki pengusaha top Wonosobo niki juragan kayu nih, nganti rupane kaya tunggak niki lho. Ujiannya ya, saiki ngene lho. Wah, pengusaha iki omahe mewah, rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya hoha-hoha. Kamu juga nggak sadar bahwa pengusaha itu semakin kaya, utangnya juga semakin banyak. Ayo taruhan sini, ada nggak Mbah Mudin yang ngurusi orang mati? Namanya siapa? Namanya apa di sini? Mudin apa EB? Apa? Oh, Kayim. Kayim. Ayo sekarang ini pengusaha namanya Mas Wibit, pengusaha kayu terbesar di Wonosobo, sama Kayimnya Jatilawang. Kira-kira utangnya banyak Wiwit pengusaha apa Mbah Kayim? Pengusaha. Mbah Kayim tuh malah gak punya utang, udah kepenak. Orang duwe rokok, orang duwe udut, orang duwe beras, tanggane mati mangan. Badoknya kan tadi wong mati. Sumpah kopi ini powai cangkemku, jangan kopi ini diracun boyo. Jangan-jangan ada sianida ini. Kamu tahu sianida apa? Siap nikahi janda. Iya. Rugi dong cangkemmu. Kalau kamu nikah dengan janda nggak rugi le. Kalau kamu nikah dengan janda, otomatis nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Wes tahu. Nah, maka kemudian apa? Karena kita tahu hidup itu butuh, hidup itu ada ujian. Makanya iman ini perlu dijaga. Bagaimana menjaganya? Dengan ilmu. Makanya yang diangkat derajatnya oleh Allah itu ada dua. Berapa le? Dua. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu ada dua. Maka lumrah kalau yang menang dua. Siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Nih dengerin,
Kamu lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matamu pamer. Copot wae isin aku. Muga-muga ketinggalan. Ya digo maning. Pengajian amplopnya tipis kehilangan cincin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang datang derajatnya diangkat oleh Allah. Siapapun yang datang malam hari ini yang sakit diangkat penyakitnya. Yang sakit disembuhkan. Yang susah disenangkan. Yang sedih dibahagiakan. Yang berhajat dikabulkan. Yang bermasalah disolusikan. Yang jomblo dinikahkan. Dan yang suka ngeslot segera dimatikan. Saya kok ngeslot bae. Wis lah enggak usah ngeslot. Siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Ini masuk ke tema kita hari ini, haflah akhirus sanah. Dan ini perlu saya apresiasi. Di mana-mana ngakunya NU, tapi membuat namanya TPA TPQ. Padahal tinggalan mbah kita dulu bukan TPA, bukan TPQ, tapi madrasah diniyah. Dan ini Nurul Huda sudah menggunakan nama madrasah diniyah. Tepuk tangan untuk Jatilawang, keren. Itu kecil tapi penting, Pak. Kadang-kadang yang kecil-kecil itu malah penting. Kayak bedanya Siti sama soto. Kalau soto itu kacangnya banyak. Kalau Siti ya ya itu. Ya Allah, ya Allah. Monggo bahagia di daris, Zan. Kok kayak empet-empetan siapa? Istrinya? Oh Bukades. Kok parek temen ya? Kan aku jadi ingin. Itu Bu Camat. Bu Camat dari tadi begini terus saya pikir kenapa, ternyata pamer gelang. Masa pengajian Bukades begini terus Bu Camat. Ternyata pamer gelang. Kalau Bukades dari tadi begini, tak pikir khusuk, ternyata enggak, khawatir gelang karetnya katon. Kadesnya wadon. Waduh, kadesnya wadon, camate wadon. Coba kamu ingat nih, perempuan tuh nggak punya jabatan saja, enggak laki umum apalagi punya jabatan. Ya Allah, gitu dong. Menakutkan. Berarti kalau lurahnya perempuan, suaminya menjadi ketua tim penggerak PKK. Iya Bu, otomatis gitu. Oh udah meninggal. Oh penggantinya, jadi janda. Pantesan kamu dekat-dekat ya. Ampun suhu. Kok kira cupu, ternyata suhu. Ya Allah. Bulurang golek anget-anget. Enggak kan biasanya kalau laki-lakinya kepala desa, istrinya ketua tim penggerak PKK. Kalau istrinya kepala desa, otomatis suaminya di tim penggerak PKK. Jadi ya lucu ya, masa ketua tim penggerak BKK Bapak Wiwit, masa lanang nimbangi bayi? Sini ibu-ibu itu nimbangi dulu, ayo nyusu, masa apa? Kalau Pak Kiai masih punya istri, oh jaga perasaan istrimu, kamu jangan dekat-dekat. Saya tahu Pak Kiai ini kayak saya, komunitas pecinta susu tanpa gelas. Bengi dimimi, awan dikon nguli. Oh masih keponakan, oh barangkali dari ponakan menjadi penakan. Ya.
sesok le begitu Bukades nikah lagi, Pak Kiainya langsung nyanyi lagunya NDX, hatiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya. Iya nangis getih elohku remo ajur rasaku kowe teko ninggal aku. Buka Didi jos. Apunten Mbak Yai ya. Jenenge Mbak siapa? Sugito. Sugito. Sunya di depan apa di belakang? Oh di depan. Oh di belakang. Kalau di depan ya Sugito. Kalau di belakang ya Gito Su ya. Ya kan presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya oh, siapa tahu sekarang Joko Widodo, besok Prabowo Subianto, setelahnya Sugito. Jira pantas temen ya. Presiden Republik Indonesia Sugito. Kita doakan semoga Mbah Sugito panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Mbah Sugito hidup sendiri. Noto boto ngombeni susu. Mbah Sugito, I love you. Iya. Cari aman, cari aman. Ada wingko dimakan gajah. Ada Mbak Sugito berjodoh sama Bu Lurah. Ya. Lewang adem-adem empet-empetan. Kan aku jadi ingin. Ngapunten ya Mbak Sugito ya. Mbak Gito suka susu nggak? Saya nggak minum susu. Untuk susunya itu Mbak Gito saja. Ya. Saya itu jarang minum susu. Cukup kemasannya saja. Gelase. Nah, apa dua hal yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Kamu selawatan dulu le, engko tak tit tak kayak sangu. Ayo selawatan dulu yuk. Apa lagunya sing apik? Iwa bandeng ngono iwa sepat Mbah Sugito ganteng muga-muga bojone sehat. Kok papat keprimen ya sehat. Ayo le selawat deh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.
سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله puji makan sate waraati sholawatan wae ana kebetro sumuni sing isih jomblo ketemu cocone letar puji makan sate waraati sholawatan wae ana kebetro sumuni sing isih jomblo ketemu cocone jomblo ketemu jodohe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sallu ala Nabi Muhammad. Hadroe top ya, hadroe sangoni ada kombatang ini dompetku ini wit sangoni sorry Kiai sugih kok kan Kiai ini praroro jangkar ya wis cah batang ature sangoni 1 juta matur nuwun Gus cie segitu pengen cie ya hadro 1 juta nanti siapa lagi yang mau dikasih ya nanti tanya jawab oh, tanya jawab oh, oke siapa takut ayo tatakoni saya ini seksi jawab langsung 1 juta siapakah mbah ke-7 dari Prabowo Subianto Sugito kurang ajar temen ya orang tua Sugito ngawur baik yus Mbak Sugito 300.000 andane oh tim sukses ini sahabat saya Pak Lurah Viral nih Lawuh nih Pak Huhu Lurah Viral maling kayu ada ngajar masuk ana berita ning TikTok bah apa jamaah Abah Baca Negara lurah maling kayu sapa ho ya ora mungkin aku ngono alah mosok lurah maling kayu ini lurah dengan tato terbanyak setunjung tubuhnya begitu tak deleng ternyata tato yang paling kecil pas di tititnya itu kebanggaan ya kalau saya punya tato emping panu saya itu sama orang bertato belas gak alergi karena dunia saya yaitu kayak mbak-mbak dari Kalimantan Selatan Banjarmasin dadanya ditato Gus Miftah ya Allah di foto dikirim saya tak zoom wow ya kan supaya kelihatan saya pengen memastikan tulisannya benar Gus Miftah apa enggak akhirnya video call saya lihat Dek kenapa kamu tato Gus Miftah di dada kamu saya mengidolakan Gus Miftah kan nggak harus tato kan dulu Gus Miftah pernah bilang seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya mungkin kita tidak bersama di dunia Gus tapi saya yakin kita bersama di akhirat ya Allah saya bilang Mbak tato kamu bagus tapi kurangnya satu kurangnya apa Kiai kurangnya kurang turun dikit Ih Sugito jadi ingin
Ya ora apa-apa 300.000 ya ora apa-apa. Tambahi maning. Ya ora apa-apa, pokoke sak bae enak wong menang calone. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke laptop. Apa dua yang diangkat derajatnya oleh Allah ini? Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bansere semangat temen. Yus bansere sangoni dhisik, bansere. Perwakilan bancernya sangoni hah? Wis tukok rokok belum? Wah panitiane kere temen, masa bancer tukok rokok ya bancer 1 juta. Rokok 1 juta. Kalau mau Ramadan gini saya menyiapkan 1000 mukena untuk mbak-mbak PSK. Jadi saya bagi ke lokasi visualisasi. Di sini ada yang mau mukena apa enggak? Yang saya bagi lonte goblok. Saya bilang saya bagi untuk PSK malah mau. Kalau mbak-mbaknya mau nggak apa-apa, tapi sebagai mas kawin. Siapa yang menikahi? Sugito. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu 2 golongan. Yang pertama siapa? Yang punya iman. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang punya iman. Baru kemudian yang punya ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan apa? Bahwa iman itu harus didahulukan dibandingkan ilmu. Yang menjadi problem hari ini, orang lebih mendahulukan ilmu dibandingkan iman. Maka kalau ada perintah agama biasanya malah bertanya, bisa nggak dilogikakan, bisa nggak dimasukkan akal? Itu salah, Le. Yakin itu lebih dahulu dibandingkan ilmu pengetahuan. Kenapa iman didahulukan dibandingkan ilmu pengetahuan? Tidak semua ajaran agama itu bisa dirasionalisasikan. Contoh Pak, saya mau cerita. Di Eropa itu sekarang banyak orang meninggalkan gereja. Kenapa? Mereka meyakini keberadaan Tuhan, tetapi mereka nggak mau terbelenggu dengan agama. Kalau orang yang nggak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang yang percaya dengan Tuhan tapi tidak percaya dengan agama namanya agnostik. Percaya sama Tuhan tetapi tidak percaya dengan institusi agama. Makanya saya sampaikan, bagi ngapunten, kalau bisa orang beragama itu nggak usah dibuat susah, jangan dipersulit, dibuat saja mudah. Betul? Contoh institusi yang mempersulit, masjid. Saya tuh kadang-kadang protes sama takmir, kalau mau bikin masjid Pak Lurah itu biasanya ngemis-ngemis di jalan, minta-minta sumbangannya untuk masjid, sodakonya untuk masjid. Tetapi begitu masjid sudah jadi, kakean peraturan, WC dikunci, masjid nggak buka 24 jam. Alasannya apa? Khawatir ada maling masuk masjid. Ini aneh, mau bangun masjid ngemis-ngemis, masjidnya jadi, kebanyakan peraturan. Emangnya itu masjid pribadi? Nanti ada maling masuk, Gus. Kalau ada maling masuk masjid, saya seneng. Senengnya di mana? Maling saja masuk masjid, masa orang Jatilawang enggak? Berarti orang Jatilawang kalah sama maling. Rugi dong. Kayak dulu masjid di Toli, ada anjing masuk masjid. Orang protes, dasar anjing. Loh, salah asu di mana? Asu masuk masjid, orang protes, marah.
saya malah bersyukur. Itu sindiran. Anjing saja mau masuk masjid, masa orang Islam enggak? Berarti kita kalah sama anjing, kalah karo asu. Loh, kalau belajar setia Mbah Yesu gitu, kira-kira lebih setia manusia apa asu? Anjing Pak, asu Pak. Loh, iki laos ngomong asu, aku silo ya, kan aku kiai ini asu. Jadi begini, saya itu kadang-kadang hari ini miris orang yang punya ilmu tapi nggak punya iman, atau minimal nggak punya akhlak. Kita tuh kalah sama anjing. Coba belajar setia dari anjing. Ada peribahasa Arab mengatakan begini, at-imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Anjing dikasih makan 3 hari, ingat 3 tahun. Oi, oh sapa kaget aku. Anaknya sapa, anaknya Sugito ya? Oh cucu. Kira apa-apa, bocah cilik seneng pengajian. Ya kayak duit 50.000 kayak. Tuh. Langsung yang lain, leh, kowe rame kaya kae leh. Anjing itu dikasih makan 3 hari, dia akan mengingat yang memberikan makan selama 3 tahun. Tapi sebaliknya apa? Wat iminna salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dikasih makan 3 hari, ingat 3 tahun. Manusia dikasih makan 3 tahun, lupa dalam waktu 3 hari. Bahkan anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Itu asu. Makanya orientasinya kemudian adalah untuk membentengi otak manusia yang liar. Iman itu harus didahulukan. Makanya yarfa'illahu ladina amanu dulu, baru wa'utul iman darajat. Ilmu ini harus didasari dengan iman kan. Makanya Habib Lutfi itu mengatakan begini, le, aku mau takon, napa bah? Orang belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal? Jawabannya yang benar adalah akal mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Itu yang kemudian teori saya muncul waktu itu, yang saya mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Yang benar itu dari hati naik ke mata, bukan dari mata turun ke hati. Tak tahu apa duit loh weh. Ya weh, sing bengok-bengok kamu 50.000, sing bengok-bengok yang kecil yang hitam dulu. Gantian, kamu 50.000 sini kamu. Weh bengok kabeh tak kuapuk. Ini tak kasih tahu ya, madrasah diniyah ya, Mbah Gito dan kawan-kawan ya. Di dalam surga itu ada tempat surga yang paling nikmat dan menyenangkan, Bu Lurah, Bu Camat, namanya Darul Faroh. Darul Faroh itu satu tempat di dalam surga yang paling menyenangkan, namanya Darul Faroh. Dar itu artinya rumah, Faroh itu artinya bahagia. Jadi Darul Faroh itu rumah bahagia. Itu satu tempat di dalam surga. Nabi ditanya, wahai Nabi, Darul Faroh itu untuk siapa? Dijawab, yang jelas bukan untuk bancer yang minggat. Oh, sip-sipan. Darul Faroh itu untuk siapa? Kata Nabi, Darul Faroh itu surga yang paling indah, yang paling nikmat,
yang diperuntukkan untuk siapapun yang membahagiakan anak kecil. Jadilah ono madrasah diniyah kaya ning Jatilawang kuwi, kaya ning Karang Malang kuwi, ibu-ibu kirim makanan ke madrasah diniyah. Anda akan berpotensi mendapatkan tempat di surga namanya Darul Faroh. Makanya kalau saya di rumah di pondok itu Pak, sore kok ada anak diniyah ngaji, kok di jalan ada bakul bakso, saya panggil, Mas jualan apa? Bakso. Masih banyak Gus. Ya sana dijual, saya bilang begitu. Bakulnya bakso jawab siap. Saya beli baksonya, saya kasih ke anak-anak. Makanya sebenarnya anak-anak rame di masjid itu bagi kita jangan pernah dimarahi, dibina, jangan diusir. Kadang-kadang kan orang tua egois, traweh awal-awal Ramadan masjidnya penuh, akhirnya anak kecil dilarang ke masjid, suruh traweh di rumah saja, khawatir anak kecil rame bengok-bengok mengganggu khusyuknya orang tua. Orang tua, kamu tak kasih tahu, kalau orang tua punya prinsip ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya prinsip khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Loh, langsung bengok-bengok bocah cilik kayak ya ora apa-apa, jajal cangkeme Sugito. Mbah kita tambahi 50.000, tambahi. Kan aku butuh mengamankan diri. Jadi di dunia ini yang gak boleh dilawan tuh cuma 3. 1, orang punya kuasa, 2, orang punya harta, atau yang ketiga orang gila. Nah inilah. Jadi kalau kamu nggak mau dilawan, jadilah orang yang berkuasa, berharta, atau orang gila. Edano. Milih lagu wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi mbah kita, dadi wong edan. Saya ketemu tambahin 50.000. Yang buri banyak, aku sukanya sama Mbak Gito. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi ilmu itu harus dilandasi dengan iman. Nah, dikatakan ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama itu akal. Lah, akal ini harus dibatasi dengan iman. Makanya kenapa orang yang ngaji, yang belajar itu seharusnya apa? Tidak mempertanyakan tentang zatnya Allah, tapi justru dengan ngajinya dia bisa melihat keakbaran Allah. Yang menjadi soal itu apa? Ketika dia ngaji, semakin dia ngaji merasa semakin pinter. Itu salah. Hakikatnya semakin kita ngaji merasa semakin bodoh, bukan semakin pinter. Kan salah yang ngono li. Makanya kemudian masa ngaji mempertanyakan, kenapa kok seperti itu? Contoh, Isra Mi'raj itu mustahil. Kenapa? Masa Nabi kok sampai jalan ke langit ke-7? Agama itu aneh. Contohnya apa? Masa Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan? Kenapa mereka mempertanyakan itu? Karena cukup menggunakan akal, tidak menggunakan hati. Makanya ya pendukung-pendukung capres akan danile, cintailah calon presidenmu dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Sehingga kalau calon presidenmu tidak jadi, kamu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Masuk. Ya Allah, kok duitku sih oke ya. Sorry ya Mbah, aku sumuk. Burikin darui. Kan wis 1 juta goblok.
Omahe ada atau kok Batang. Saya terakhir tuh di Batang di lokalisasi Penundan. Itu lokalisasi paling besar di Pantura sekarang, Mbah. Ada kemarin saya bagi mukena di sana 280 mukena sebelum Ramadan. Akhirnya mereka Ramadan terawih menggunakan mukena dari Gus Miftah. Selesai terawih kerja lagi. Saya tanya, laku nggak Mbak? Alhamdulillah Bah, laris. Kok bisa? Iya, berkahnya Abah. Mantan. Abah Gito. Ya Allah. Ya nyanyi selawatan gimana ya sing ditinggal Rabi versi selawatnya Gus Miftah ya, menghibur Mbah Gito ditinggal Rabi karo Bulurah ya. Bulurah tak kayak jimat 1.000 menolak korupsi. Jimat Bulurah, jimat Bulurah disimpan. Jimat pokoknya lurah itu pengen selamat cukup dengan menjaga dua hal: satu dana desa, dua BLT. Selamat Bu Lurah. Pak Hoho iki anakku iki pokoknya tangan Daniel. Apa mana saya jabatan lurah 8 tahun 2 periode. Wah, berarti 16 tahun. Dadi lurah sak modare tak kandhani. Kowe nyalon bupati wae Banjarnegara, Taewangi. Kan keren Banjarnegara punya bupati bertato. Iya. Saya kemarin sempat sedih, mantan bupatinya meninggal. Itu teman saya itu, Pak Wingcin itu. Itu orang baik itu. Itu dulu mantan preman, mantan narkobais, jadi orang baik, tobat. Ya orang ikhlas itu. Kalau ada salah dikit ya lumrah lah, tidak ada gading yang tidak retak. Kita doakan saja mudah-mudahan amal baik beliau untuk Banjarnegara diterima oleh Allah. Amin. Siapa tahu besok bupati yang akan datang. Wow, lurah viral bertato. Wah. Ini tak kandani ho. Allah itu merahasiakan masa depan agar kita berprasangka baik, berencana yang baik, berusaha yang terbaik, serta bersyukur dan bersabar. Kan gak ada yang tahu. Sekarang jadi Bu Lurah, besok jadi Bu Gito, kan bisa. Tambah imani. Sabar Mbak Gito, ini adalah ujian. Kita doakan Mbak Gito masuk surga pertama kali, berangkat sebelum sholat subuh. Amin. Kan dulu nggak boleh, itu harus dimulai dari hal kecil. Makanya saya itu selalu kerok kumis, karena saya itu nggak seneng karo kumis cerongot kayak Mbak Gito. Aku zizi gitu. Untuk beli silet lah cukup. Malah karo Mbak Gito duitnya ditumpuk kayak wong main. Coba mbak-mbak itu ya, kalau nyediain tamu minum macem-macem, jangan sampai bikin kopi kemudian tengklepret, itu nggak pantas loh. Kalau santri saya marahi. Jaga kebersihan, itu mindset. Ayo, kulan di bojo le, nggawe kopi tengklepret, aku curiga. Jangan-jangan bojomu bar mau kelon tengklepret orang dicewokin dhisik tak ada. Duh, tenan Pak. Kalau saya itu di toilet kok masuk toiletnya kotor, saya bersihkan dulu, duduk biar nyaman. Begitu saya pergi, kering dulu, dibersihkan. Itu dimana-mana saya kampanyekan. Mbok yo ayolah kita jaga fasilitas umum itu loh Bu. Lah itu berkaitan dengan akhlak. Hebatnya orang ngaji di madrasah diniyah ini apa? Tidak hanya diajari ilmu, tapi juga diajari akhlak. Makanya saya bilang kunci sukses itu ada 3. Yang pertama skill, kemudian yang kedua mindset, yang ketiga attitude. Coba kamu ingat. Yang pertama skill, harus punya keterampilan. Saya nggak bisa apa-apa. Santai. Semua manusia hidup di dunia dibekali keterampilan masing-masing. Saya nggak punya keahlian ceramah kayak Gus Miftah. Mas Wiwit nggak bisa ceramah jadi pengusaha kayu. Pak Hoho nggak bisa ceramah jadi lurah.
Mbak Gito nggak ceramah dapat duit. Masa tambahin maning? Ya inyong bangkrut ya. Itu yang bawa gambarnya Gus Miftah tadi siapa? Kamu. Nya 1.000 bagi dibagi karo kanca-kancane gitu ku permen. Dibagi sama teman-temannya itu. Ditraktir temannya ya. Dibelikan apa kah? Telek goreng kayak apa-apa. Pokoknya maksud saya adalah ayo Anda yang menitipkan anaknya di pondok pesantren, di madrasah diniyah, nggak usah insecure. Gus Miftah ini produk madrasah diniyah, bisa melahirkan orang seperti Gus Miftah yang menjadi langganan pengajian di Istana Negara, biasa diundang sama pejabat. Bahkan saya diminta jadi menteri, walaupun saya menolak. Saya nggak mau jadi menteri, Bu Camat. Saya cukup menjadi kiai desa saja. Gus mau jadi menteri agama? Enggak. Lagian saya merasa nggak pantas. Masuk menteri agama kok gondrong? Iya, kan nggak pantas. Masuk menteri agama kok soboneng penundan? Iya, kan nggak pantas. Mendingan kayak gini saja. Lagian kalau saya jadi menteri agama yang seneng orang Banjarnegara, pengajian gratis toh. Masa Pak Menteri amplopan kira pantas? Rugi dong. Nah bener ya. Makanya santri gak usah khawatir. Santri kalah rupo menang dupo, kalah pangkat menang tirakat, kalah duit menang wirid, kalah kabeh ngaji meneh. Wah ngono santri yo. Ya mbah yo. Wong cangkeme nyong dewek statusé siapa? Wong sing ngomong cangkeme dewek 100. Dan orang-orang yang berada di madrasah diniyah ini biasanya cara beragamanya menyenangkan, karena madrasah diniyah itu rata-rata dikelola oleh orang ahlu sunnah wal jamaah. Makanya biasanya santrinya santri yang menyenangkan. Maka saya bilang kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Ya, siapa? Aku. Lah kaya Mbah Gito iki. Oke kancane. Wis, Mbah Gito 5 juta tulisannya tok. Ya Allah. Ya wes udah jam 12 sampai saya. Ini duitnya masih sisa gitu ku bakso panitia malam hari ini. Siapa ketua panitianya? Ya kena gitu ku bakso. Tuh panitia. Yes. Apa? Top FF. Mau top up FF. Saya harus jalan ke Cilacap. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan madrasah diniyah ini senantiasa istiqomah, melahirkan generasi yang dzurriatan thayyibah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahli ibadati wa ahlil khair, wala taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati,
segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah Madrasah Diniyah Nurul Huda yang dimeriahkan grup Hadroh Al-Karomah Batang. Batang apa Batang? Bapak Ibu warga masyarakat Karang Malang, Jati Lawang yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini walaupun cuacanya dingin tapi hati saya rasanya hangat. Walaupun mungkin badan saya capek tapi hati saya senang. Tahu kenapa alasannya? Karena calonnya menang. Sorry. Selain memberikan hidayah iman, ternyata Allah juga memberikan ujian kepada kita. Sebelum saya lanjutkan, ini kru TV saya, BTV, hadir. Jalan dakwah Gus Miftah yang tayang setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV. Tepuk tangan untuk BTV. Kebetulan ini ngaji saya estafet dari Kebumen lanjut Banjarnegara, besok lanjut ke Cilacap, kemudian Jakarta, dan hari Sabtu jam 10 pagi saya diundang pengajian Isra Mi'raj di Hambalang, di rumahnya Pak Prabowo. Karena kebetulan saya AKBP, aku kiainya Bapak Praroro. Ada hidayah iman, tapi di satu sisi Allah sampaikan dalam Al-Quran, iman kamu itu butuh diuji. Untuk mengujinya kamu dicarikan musuh. Musuhnya siapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata adalah setan. Yang perlu saya sampaikan, tugas setan itu tidak hanya membuat kita terus berbuat salah, tapi juga membuat kita merasa paling benar. Jadi salah satu tugas setan itu siapa? Sudah kalah kok ngomong curang. Nah, itu berarti terkena godanya setan. Makanya tadi saya dapat telepon dari Jakarta, Gus, besok Ramadan Gus Miftah ngisi ngabuburit di perusahaan kami ya, menjelang buka puasa. Saya tanya jam berapa? Jam Ganjar plus Anies. Hah? Maksudnya apa? Jam 16:24. Jam Ganjar plus Anies 16,24%. Tugas setan tidak hanya membuat kita terus berbuat salah. Kalau orang berbuat salah itu setan belum menang, tapi setan itu akan merasa menang manakala ketika kita merasa paling benar. Makanya kalau etika dan akhlak yang diajarkan Kanjeng Nabi itu rebutan salah, bukan rebutan benar. Contoh, Nabi Muhammad pulang kemalaman dari masjid, Siti Aisyah sudah tertidur, ketuk pintu, Siti Aisyah tidak bangun, akhirnya Kanjeng Nabi tidur di depan rumah. Begitu pagi hari Siti Aisyah bangun buka pintu, kaget. Kenapa? Manusia paling mulia di muka bumi tertidur di depan pintu tanpa marah. Coba bandingkan dengan bapak-bapak Jati Lawang. Kowe ngapa maning ya, kaget. Ini kopi, terus ini apa? Susu gratis, programnya Pak Praroro. Ini apa maning?
Oh, air putih gratis. Ini kebetulan kopi dan susunya dipisah, karena kalau dicampur membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu, kayak gini. Kok kamu sok sibuk sih, mbak sudah sana. Nah, maka kemudian yang perlu kita pahami adalah merasa dirinya jelek itu jauh lebih penting dibandingkan merasa dirinya baik. Begitu bangun, Siti Aisyah kaget melihat Kanjeng Nabi tertidur di depan pintu. Siti Aisyah nangis, dipegang kakinya Nabi. Ternyata Pak Bu, membangunkan suami itu pakai cara, nggak boleh langsung dikeplak. Masa sama suami, tangi, itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi pakai cara ternyata. Caranya bagaimana? Yang pertama pegang jempol kakinya, dipegang, Mas bangun. Jempol kaki dipegang belum bangun, naik ke atas dikit, pegang kakinya. Kaki dipegang belum bangun, naik ke atas dikit, pegang dengkulnya. Dengkul dipegang belum bangun, naik ke atas dikit, pegang udelnya. Langsung bangun matamu, langsung bangun. Melihat Kanjeng Nabi tertidur, Siti Aisyah nangis. Nabi, saya yang salah. Engkau pulang dari masjid, saya tertidur. Nabi ketika bangun apa jawabannya, Bu? Tidak Aisyah, bukan kamu yang salah, aku yang salah. Kenapa? Karena aku pulang dari masjid terlalu larut, terlalu malam. Coba, pulang dari masjid saja merasa bersalah. Bapak-bapak pulang dari pos ronda merasa benar. Maka saya perlu saya tahu sama bapak-bapak, ya ini rahasia Pak. Ini karena dingin-dingin saya sampaikan. Ini Anda semuanya saya kasih tahu karena saya anggap saudara sendiri. Tolong jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun. Tetapi perempuan tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuman sesaat. Rungok no wit. Kasih tahu. Perempuan itu cinta, dia mampu menyembunyikannya bahkan selama 30 tahun. Ngempet dia mampu. Tetapi perempuan tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuman sesaat. Jadi kok pengajian sama suami, suaminya lirak-lirik cewek cantik, kira-kira cemburunya langsung apa ditunda? Langsung. Matane gitu Pak. Makanya saya itu belajar psikologi perempuan. Psikologi perempuan itu apa, Li? Bahasa Arabnya perempuan itu dengan cermin asal katanya sama. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun, cermin itu bahasa Arabnya mir'atun. Kenapa? Karena perempuan itu seperti kaca. Maksudnya apa? Kalau hatinya sudah pecah tidak akan pernah kembali. Maka ingat, jangan pernah kamu buat hati istrimu terpecah. Rungokna. Makanya saya itu paling takut kalau berurusan dengan perempuan, karena perempuan itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah, seumur hidup kelingan terus. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ibu-ibu yang jilbabnya coklat. Coklat semua ya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Nah, maka evaluasinya kemudian apa? Bahwa iman ini perlu dijaga, karena setan ini senantiasa mengintai imanmu. Setan tidak mengintai hartamu. Setan tidak mengintai sertifikat dan depositomu. Setan tidak mengintai perusahaanmu, tidak melihat mobilmu, tetapi setan senantiasa mengintai iman darimu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman.
Makanya kemudian kita diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saking pentingnya itu, mohon maaf, perintah takwa itu selalu dibaca setiap khutbah Jumat. Ittaqullah, 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 summa taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Celakanya apa? Bapak-bapak setiap Jumatan tapi nggak paham pesannya khotib. Kenapa nggak pernah paham? Karena khotibnya bengok-bengok khutbah, jamaahnya khusyuk tidur. Betul mbah? Makanya saya itu paling nggak mau suruh khutbah Jumat, karena saya tersinggung. Kita sedang khutbah malah ditinggal tidur. Nomor dua, kenapa saya nggak mau khutbah Jumat? Karena khutbah Jumat itu nggak boleh lucu, harus khusyuk. Kan nggak aneh, masa khutbah kok lucu? Ayo papa, itu kan nggak mungkin. Rugi dong. Hidup capek-capeknya ada orang khutbah ditinggal micek, kan bajingan. Makanya saya nggak mau itu. Saya itu juara khutbah Jumat itu. Padahal rahasia umum, begitu khotibnya pakai tongkat begini, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamanya mulai kelihatannya khusyuk banget, ternyata produksi air mineral ces. Memang kadang-kadang luar biasa setan itu loh. Kita mau tidur di atas ranjang baca doa loh. Saya itu kalau mau tidur semua doa saya baca, mata saya nggak merem-merem. Saya itu pernah diundang pejabat di Jakarta Pak, dicarikan hotel Presiden Suite, semalam kamarnya 35 juta semalam. Jadi bayari kamar saya di Jakarta waktu itu lebih besar daripada amplopnya Jatilawang. Masalah aman. Kiai ini suge, kiai ini siapa? Praroro. Daripada kamu kiainya jangkar. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya itu kalau mau tidur nih, anak-anak muda itu tak kasih tahu tips supaya kamu dapat jodoh yang bagus. Kalau mau tidur kamu sholawatan dulu nih, nggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk siapapun yang menjadi calon istriku, Al-Fatihah. Kamu doa sama Allah, ya Allah, izinkan saya menjadi imam sholat untuknya ya Allah. Namun bila dia tidak mau saya imami, izinkan saya menyolatkannya ya Allah. Rugi dong. Kadang-kadang mohon maaf, saya itu tidur di kamar seharga 35 juta, begitu mau tidur gak bisa dong. Tangan saya angkat, semua yang disunahkan untuk dibaca saya baca, bahkan saya tambahi yang dimana-mana saya bilang, saya itu kalau mau tidur baca doa 4. Yang pertama, ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa saya, amin. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu saya, amin. Yang ketiga saya berdoa, ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang mencintai saya, amin. Dan yang keempat, ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci saya, amin. Jangan salah, jangankan yang mencintai, yang membenci loh saya doakan. Makanya saya itu nggak pernah sakit hati. Saya mau dibully kayak apapun saya nggak akan mati. Kenapa? Karena saya punya prinsip, kalau ada orang menjatuhkanmu bersyukurlah, berarti kamu tinggi. Kalau ada orang menjelek-jelekanmu bersyukurlah, berarti kamu baik. Kalau ada orang merendahkanmu bersyukurlah, berarti kamu terhormat. Kalau kamu difitnah bersyukurlah, berarti kamu orang baik. Tapi kok ada orang membaik-baikkan dirinya, berarti dia jelek. Makanya saya itu santai banget. Oh dia asar Miftah Kiai Londe hurra papa asare kan asik. Aku kiainya Londe, kamu cari Londe.
sorry ye. Nah, makanya kemudian apa? Iman itu perlu dijaga. Kenapa iman perlu dijaga? Karena Imam Al-Ghazali mengatakan al-imanu karrih, iman itu seperti angin. Yang namanya angin, nah itu kadang-kadang kenceng, kadang-kadang lemah, kadang-kadang angin itu kuat, kadang-kadang lembut, kadang angin itu kencang, angin. Sumpah wit kopi ini pahit wis pahit sangit. Nah, bagian juga kemudian intimidasi, tipu daya yang dilakukan oleh setan itu apa? Bulian netizen nih, kita kuat apa enggak? Makanya dulu saya nulis di status media sosial saya apa? Jangan membangun penjara untuk dirimu sendiri yang jerujinya adalah opini orang lain. Kita tuh kadang-kadang aneh ya Pak ya, bukan kiai tapi ngomentari kiai. Kiai kok kayak gitu, ini kan aneh. Duduk kiai ngomentari kiai, kiai kok kayak gitu ora pantes. Ukuran pantas atau enggaknya kiai itu bukan berdasarkan cangkemmu. Lucunya lagi apa? Kiainya tersinggung. Wong kiai dikomentari orang kiai kok tersinggung, berarti mandek kok anggene dadi kiai. Contoh, saya diketik begini, Gus Miftah kiai kok ngurusi capres. Apaan? Saya meyakini orang yang mengatakan Gus Miftah kiai kok ngurusi capres itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang jahat. Kenapa orang jahat? Karena kalau ada kiai di sampingnya capres, orang jahat nggak bisa masuk. Makanya kepentingan orang jahat menjadi terhambat gara-gara ada kiai di samping capres. Kalau nggak ada orang baik di samping capres, maka orang jahatnya masuk. Kemungkinan kedua siapa? Kemungkinan kedua adalah orang yang beda pilihan. Kalau pilihannya sama, nggak mungkin. Makanya kemudian saya bilang, seharusnya banyak kiai di samping capres itu saya malah bersyukur. Umpamanya kemarin Mas Ganjar didampingi kiai, bagus. Mas Anies didampingi kiai, bagus. Mas Prabowo didampingi kiai, bagus. Kenapa? Karena amalia seseorang itu tergantung circle-nya. Kalau yang berada di sekeliling capresnya orang ahlu sunnah, maka amalia calon presidennya pasti ahlu sunnah. Kalau di sekeliling capresnya ini mohon maaf orang Wahabi, maka dia jadi Wahabi. Kalau di sampingnya capres ada Habib Lutfi, maka amalnya seperti Habib Lutfi. Maka kalau ada orang mengatakan gak boleh kiai capres-capresan, itu karena beda pilihan Pak. Makanya di dunia ini yang paling susah dinasihati ada tiga. Satu Fir'aun, dua orang jatuh cinta, ketiga pendukung capres. Suku angel dikandani Pak. Tapi Indonesia aneh lagi, pendukungnya sudah nerima, calonnya ngeyel, kan goblok. Kok geding aku gitu loh. Makanya mohon maaf wahai para capres yang gagal, jangan mengeluh. Bukan kamu satu-satunya yang sedang diuji, bahkan faktanya semua orang sedang diuji dalam bentuk dan cara yang berbeda. Saya diuji, Pak Kapolsek diuji, Cah iki diuji, iki pengusaha top Wonosobo niki juragan kayu nih, nganti rupane kaya tunggak niki lho. Ujiannya ya, saya ingin ini, wah pengusaha itu rumahnya mewah, rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya hoha-hoha. Kamu juga nggak sadar bahwa pengusaha itu semakin kaya, utangnya juga semakin banyak. Ayo taruhan sini, ada nggak Mbah Mudin yang ngurusi orang mati, namanya siapa? Namanya apa di sini? Mudin apa EB? Apa? Oh Kayim. Kayim.
Ayo sekarang ini pengusaha namanya Mas Wibit, pengusaha kayu terbesar di Wonosobo, sama Kayimnya Jatilawang. Kira-kira utangnya banyak Wiwit pengusaha apa Mbah Kayim? Pengusaha. Mbah Kayim tuh malah gak punya utang, udah kepenak. Orang duwe rokok, orang duwe udun, orang duwe beras, tanggane mati mangan. Badoknya kan tadi mau mati. Sumpah kopi ini powai cangkem hujan, jangan kopi ini diracun boyo. Jangan-jangan ada sianida ini. Kamu tahu sianida apa? Siap nikahi janda. Iya. Rugi dong cangkemmu. Kalau kamu nikah dengan janda nggak rugi le. Kalau kamu nikah dengan janda, otomatis nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Wes tahu. Nah, maka kemudian apa? Karena kita tahu hidup itu butuh, hidup itu ada ujian. Makanya iman ini perlu dijaga. Bagaimana menjaganya? Dengan ilmu. Makanya yang diangkat derajatnya oleh Allah itu ada dua. Berapa le? Dua. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu ada dua.